Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-musannifu Hadratul Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli wa Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim bidin wa dunya wal akhirah amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan dari ayat Az-zani la yankihu illa zaniyatan. Ini ya. Au musyrikatan. Wa zaniyatu la yankihu illa zanin au musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hurrima lan din haramaken. Apa zalika mengkono nikah. Ai nikah uzawani. Kes nikah ing pirang-pirang wong kang zina. Alal mu'minina ing atasi pirang-pirang orang mukmin. Al-akhyari tekesi pirang-pirang wong kang pilihan. Jadi orang mukmin diharamkan kawin dengan pezina. Pelacur. Nuzila diturunkan. Apa dzalika? Nuzila diturunkan. Apa dzalika mengkono ayat az-zani la yankihu illa zanatan aw musyrikatan. Ila ayat. Lamma hammah sausnya sapa fuqaraul muhajirin, orang fakir-fakir saking sahabat muhajir.
ayatazawwaju yen to ngerapi sapa muhajir bagaya ing pirang-pirang waton kang ahli pelacur atau ahli zina. Al musyrikin kang padha musyrik kabeh. Kunna wa hunna lan utawi bagaya iku musiratun wong kang kaya. Lium fiknah supados nginguni sapa muhajir alaihinna ing atasi alaihinna ing atasi bagaya al musyrikin. Fakila maka diucapakan at-tahrimu utawi haram iku khasun tertentu iku khasun tertentu bim kalawan muhajir. Wakila dan diucapkan apa tahrim wakila diucapkan amun iku ama umum. Wakila diucapkan apa tahrim iku amun utawi tahrim iku amun umum. Wa nusiha dan disalin apa betul manusia ya manusia manusia dan disalin opo ayat az-zani la yangki manusia lan dinasah atau disalin dinasah atau dimansuk opo ayat az-zani la yankihu ila ahli dimansuk biqauli ta'ala kalawan dawi Allah Ta'ala rupani dawuh wa ankihul ayama minkum walladzina yarmuna al-muhsanat wa ankihul ayama lan nikau sapa sira kabeh
al ayama ing pirang-pirang waton kang lekang bujang bujang al ayama ing pirang-pirang waton kang lekang bujang mingkum saking sira kabeh. Jadi ayat Al-Quran wa hurrima dzalika, orang mukmin diharamkan menikah dengan pelacur. Aduh mategi ya, orang mukmin nikah dengan berzina, pelacur, hukumnya itu adalah haram. Itu haram. Ayat az-zani la yankihu illa zaniyah atau musyrikatan. Az-zaniyatu la yankihu illa zanin atau musyrik. Wa hurrima dzakal mu'min. Sebab turunnya begini nak. Karena orang fakir muhajir ini mau kawin dengan ahli pelacur musyrik, ahli pelacur musyrik, ahli zina musyrik. Pelacur musyrik itu kaya. Itu kaya raya. Di mana la yunfikna alaina. Kaya orang perempuan itu walaupun kaya kan masih tetap butuh belanja ya, butuh belanja orang musyrik atau orang pelacur yang kaya raya kan butuh belanja. Maka itu dihukumkan haram. Tapi haramnya ini khusus kepada baghayal musyrik. Khusus kepada ini. Jadi ayat ini yang mengharamkan nikah orang fakir bukan muhajir mau nikah dengan seorang baghaya musyrik, di mana baghaya musyrik itu kaya raya. Walaupun kaya yang suami kan wajib memberi belanja, sedangkan itu adalah orang fakir. Maka itu hukumnya haram. Tapi haram itu dikhususkan kepada kawin orang muhajir kawin dengan baghayal musyrik. Satu, dua, ada yang memberi pemahaman itu sifatnya umum. Siapa saja orang itu tidak boleh kawin dengan orang zina, siapa saja. Bukan hanya kepada baghayal musyrik. Sepenting orang itu ahli zina, maka orang mukmin tidak boleh kawin dengan itu. Boleh kawin dengan
pelacur-pelacur musyrik. Amin. Ada yang mengatakan dia boleh-boleh saja. Itu kan sifatnya tetap umum. Sifatnya umum. Itu menunjukkan ketidakkufuan. Ya. Tidak kufur. Satu. Yang kedua, ayat ini hukumnya itu dihapus. Dihapus. Ayatnya tetap, tulisannya tetap, tapi hukumnya dihapus. Dimansuh dengan ayat Al-Quran apa tadi? Wa ankihul ayama minkum. Ojo kawin itu. Nah, itu tak berlaku. Tapi kita disuruh kawin dengan orang-orang yang masih legan, yang masih bujang. Kaya apa kawin dengan itu? Aing cari perawan sendiri apa? Kan pada yang metu repai. Yang metu. Wah, kabin yang tisah. Nyari dina rapah. Tindak tini gua. Ya. Ini tisah buat coba. Jadi biasa ucapannya orang Madura kayak itu. Terus walladzina lan utawi wong akeh iku yarmuna kang menuduh sapa alladzina al-muhsanati ing pirang-pirang waton kang dinesa. Berarti kalau muhsanat, bicara muhsanat berarti orang perempuan punya suami apa enggak? Ini kan yang bicarakan mereka itu menuduh kepada muhsanat. Berarti menuduh kepada orang perempuan yang punya suami apa tidak? Yang punya suami itu. Al-afifati kang kerso bizina atau kan dinso bizina kalawan zina. Ada orang itu menuduh orang itu punya suami, dituduh berzina. Maka tuduhan itu tidak boleh langsung diterima, tidak boleh langsung dihukumi, akan tetapi harus ada bukti saksi. Gak gampang nuduh zina. Kalau tidak nyata cuma sekedar senyum misalnya, bertatapan muka. Koyo siapa yang tukang tidur ini siapa? Iya, coba. Cuma bertatapan muka oleh tetangga yang benci dianggap tidur bersama. Padahal cuma ngeliatin satu kali aja sesang bertatap muka, ditambah-tambahin misalnya. Padahal tidak. Ada punya seorang istri punya ada seorang perempuan punya suami. Kemudian oleh tetangganya dituduh berzina, dituduh selingkuh, langsung berzina. Itu tidak boleh gampang, tidak boleh langsung diterima. Ini bisa diterima apabila ada saksi. Saksinya tidak tanggung-tanggung. Itu berapa saksi? Ada ulama yang mengatakan 3. Tidak tanggung-tanggung. Summalam ya'tu moko karo ora nekani sapa alladzina.
bi arba'ati syuhada'ah, pahlawan papat pirang-pirang saksi. Ala zina kunna, ing atasi zinani muhsanat atau afifan. Biru yatim kalawan oleh ningali arba'ah. Biru yatim kalawan oleh ningali arba'ah. Kalau tidak mendatangkan saksi, ya sudah, fajalidu, maka jilito sopo sira kabeh hum ing alladzina, ai kulla wahidin, ing saben-saben siji minhum sangkeng alladzina yarmuna. Dijil pinten tanama samanina, kalawan 80 kali apa nih jildatan, jiliti. Wala tukbalulan ora diterima, wala tukbalulan ora diterima sapa sira kabeh lahum kedua alladzi yarmuna syahadatan ing saksi fi syai'in indam suci abadan salawas wa ulaika, dan utawi mengkono-mengkono wong kang menuduh zina hum yaiku alladzina, hum yaiku utawi alladzina iku alfasikuna podo pasek kabeh liityanihim korona oleh nekani alladzi yarmun kabiratan ing dosa gede. Jadi begini, tidak gampang orang Islam ini menuduh selingkuh terhadap orang perempuan lain. Apalagi orang perempuan itu punya suami. Tidak boleh digampang selingkuh, berzina dengan ini, nggak boleh. Kecuali ada bukti nyata, dibuktikan dengan saksi 4 saksi, itu nggak apa-apa. Kalau orang itu menuduh zina terhadap orang lain yang sudah punya suami, sementara tidak dapat membuktikan dengan saksi, maka orang yang menuduh zina terhadap orang lain wajib dicambuk berapa? 80 cambukan. 80 cambukan. Dan laporan mereka itu tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Nah, maka mereka itu siapa? Orang yang menuduh zina tergolong orang-orang fasik. Jadi dosa besar. Jadi hukumnya gak gampang lembian. Punya suami, ada istrinya orang, sampai digosip.
bahwa istrinya sebulan itu selingkuh. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ya, zaman ini kalau mau mengeluarkan satu pembicaraan apapun, nampak harus disaitin na'udzubillah min dzalik. Karena kita harus ingat hukum karmanya, ya. Maka jangan gampang ngata-ngatain orang. Orang kalau gampang ngata-ngatain orang, pasti nanti dikata-katain juga. Nah, paham nggak? Paham nggak? Jadi jangan gampang menuduh orang yang tidak berdasar. Tidak gampang. Berita belum jelas, nggak ada saksi, langsung memvonis. Ini zina. Sekarang itu banyak terjadi kayak itu. Maka kata kita, kalau menuduh harus ada bukti. Harus ada bukti. Jangan sampai asal-asal nuduh. Kalau tidak jelas. Kalau ada kecurigaan, monggo selidiki. Itu mawon. Kan banyak sekarang itu. Langsung memvonis. Langsung padahal belum klarifikasi, ya, belum tabayyun, apakah itu benar, apakah tidak, apakah salah atau benar, belum dikoreksi dulu, langsung itu nggak boleh, nggak boleh. Karena Zambian, apalagi tentang urusan orang perempuan dituduh zina, sedangkan orang perempuan punya suami dituduh zina. Ya harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti, menuduh seseorang wajib dicambuk berapa? 80. Dan orang itu tergolong orang-orang jika orang itu tidak mampu bertaubat. Dia bertaubat. Terus ilal ladzina kacelung akeh tabu kang bertaubat sapa alladzina mimba dzalika sangking sawise mengkono-mengkono yarbunal muhsanat. Kalau taubat setelah nuduh bertaubat biasanya gini, minta bertaubat jangan buta. Misalnya begini, orang itu menuduh zina kepada seseorang. Seseorang yang itu tidak terbukti. Tidak bisa diterangkan. Orang itu kan dosa besar. Yang menuduh kalau tanda bukti. Tanpa bukti. Sangking dosanya itu dicambuk, sebanyak berapa? 80. Sampai dicambuk juga harus diberi nama apa? Fasik. Orang fasik. Berarti dosa besar. Kecuali bertobat lain lagi. Yang bertobat dia minta maaf kepada orang yang dituduh, minta maaf dan merasa menyesal dan bertobat kepada Allah. Jangan diulangi lagi. Baru itu boleh. Setelah menuduh kemudian minta maaf, menyesal. Setelah minta maaf, wa aslahu dan gawi bagus sapa allazi amalahum ing amali tadi. Amalahum ing amali allazi. Setelah bertaubat, setelah minta maaf kepada orang perempuan yang dituduh, harus dibuktikan dengan amal baik. Boleh lagi.
Di saking murahnya Allah, saking rahimnya Allah Ta'ala. Sehingga orang tersebut menuduh zina itu kan tanpa bukti, itu dosa besar. Termasuk tergolong orang fasik. Orang maka harus dicambuk berapa? 80 bagi orang yang menuduh zina kepada orang lain tanpa bukti. Kecuali minta maaf dan bersungguh-sungguh bertobat, dan setelah itu orang itu memperbaiki amalnya. Amal yang jelek diperbaiki jadi tidak jelek. Ya, ini bunyi nilai pasti. Mereka apa? Fa inna Allah ta'ala. Fa inna Allah ta'ala iku wafurun dat kang ngampuni lahum maring alladzina wasfahum ing menuduh alladzina wa inna ta'ala iku wafurun dat kang ngampuni lahum maring alladzina qadzafahum ing kaliyi Allah ing tuduhani alladzi rahimun turdat kang maha belas bim kalawan alladzina. Apa setelah itu? Hah? Bihim kalawan alladzina biilhawihim kalawan aweh ilhami alladzina ing aweh ilhami alladzina at-taubatain taubat fi dalam taubat yantahi wis tutup apa fiskum fasik alladzina wa tuqbalu dan diterima apa syahadatu penyaksinya alladzina wa qila dicapake la tuqbalu ora diterima apa syahadah rujuan kalawan baliakan bil istisna'i kalawan istisna ilal jumlatil akhirah kalawan jumlah kang akhir. Jadi kesimpulannya orang menuduh zina kepada orang yang kepada orang perempuan yang sudah dijaga liso, ini punya suami, hukumnya itu adalah dosa besar dan orangnya tersebut itu tergolong orang fasik, hukumnya ada dosa. Jadi menuduh zina kepada orang lain, kepada orang perempuan lagi yang punya suami tanpa bukti, orang yang menuduh itu fasik, dianggap fasik, berarti hukumnya adalah dosa besar, berarti hukumnya haram. Kecuali ada bukti. Kalau umpamanya orang itu bertaubat, menuduh zina orang lain, tapi orang bertaubat, menyesal, kemudian memperbaiki amalnya, maka mereka yang menuduh itu boleh diampuni enggak? Boleh diampuni enggak?
Boleh dimaafkan enggak? Boleh. Sebab Allah Maha Ghafur. Sebab Allah Maha Rahim. Itu boleh-boleh saja. Tapi dengan catatan harus minta maaf, penuh-penuh sadar, bertaubat. Walladzina yarmuna azwajahu wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum wa syahadatu adhim arba'u syahadatin billah innahu laminas salihin. Summa qala wallahu shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil selidiki umam itani roh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadin al-Fatih al-Ma'uli Allahumma inna nas'aluka wa zayyina bil hilmi wa akrimna min taqwa wa zidna ilman nafi'a wa Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Fatihah.